Jadi yang kita harapkan ya, maka PDIP menjadi penyelaras. PDIP menjadi penyelaras, bukan menjadi oposisi. Jangan jadikan PDIP jadi oposisi. Salah kamu. Jadikan rekan, partner, saudara. Kalau Ganjar mah buang ke laut saja, saudara ya. Ganjar itu tanam aja di tanah emas itu. Banjir terus. Kita tanam saja buat tumbal itu, Pak Ganjar itu ya. Jadikan tumbal aja di tanah emas biar jangan kena rob lagi. Ya, kalau Anies, ya Anies ditanam aja di Ancol itu biar jangan banjir. Ya Anies tanam aja itu, ya kan jadikan tumbal aja biar jangan banjir Jakarta. Nah, Ganjar juga sama ya, tanam aja itu di tanah emas biar jangan banjir, ya kan. Ini dua ini kan gubernur banjiran semua dua-duanya ini. Gubernur yang banjir semua nih dua-dua ini saudara ya. Ya, kita berimajinasi menyusun kabinet Prabowo saudara ya. Susun ya. Saudara usulin saya jadi Menteri Agama dong ya. Kan saya sudah bilang kalau saya jadi Menteri Agama saya pulang ke Indonesia. Menteri Agama tapi ya. Kenapa saya harus jadi Menteri Agama? Karena kalau saya jadi Menteri Agama, Kementerian Agama mau saya bubarin, saudara. Jadi Menteri Agama malah dibubarin Kementerian Agamanya. Nah ini bagus nih ya. Ya, pisahkan. Nah, ini bagus nih satu suara sangkakala. Subscribe nih satu suara sangkakala nih ya. Ini bagus nih ya. Subscribe YouTube satu suara sangkakala. Pisahkan banteng dari onta. Ya, banteng gabung ke pemerintah Prabowo. Ya. Ayo rangkul si banteng ya, saudara ya. Makanya nanti ada yang usul, Pak, bikin usulan kabinet bayangan, Pak. Wah, ya nanti Pak Toping ya. Kita berimajinasi menyusun kabinet Prabowo, saudara ya. Susun ya. Saudara usulin saya jadi Menteri Agama dong. Ya kan saya sudah bilang kalau saya jadi Menteri Agama saya pulang ke Indonesia. Menteri Agama tapi ya. Kenapa saya harus jadi Menteri Agama? Karena kalau saya jadi Menteri Agama, Kementerian Agama mau saya bubarin, saudara. Jadi Menteri Agama malah dibubarin Kementerian Agamanya. Aduh, iya saudara ya. Ya, kalau saya jadi Menteri Agama, Kementerian Agama tak bubarin, saudara. Ini kan gara-gara ini kan Siliwangi istrinya enggak punya KTP nih, saudara. Gara-gara Kementerian Agama. Ya kan nggak bisa umat saudara pokoknya ya. Nah, ini saya batuk terus nih ya, saya dari pagi nih. Keiko Art, terima kasih sawerannya Keiko, luar biasa. Luar biasa ya. Mantap Kementerian Agama dibuang. Ini malah ketawa ngeledek saudara ya. Aduh, ini sih siapa Bob Get Bunny. Ya, luar biasa. Nabi sudah minum. Ya belum, ini saya lagi mau minum tadi barusan. Bentar ya, saya tak minum dulu deh. Saya serak-serak nih suaranya, enggak enak. Wah, ini ngeledek Nabi kamu kebanyakan minum kencing air konta ini enggak bener ini. Wah, ini kudu ditempeleng ini. Masa sih bilang kebanyakan minum kencing onta? Sorry ye. Emang gue cowok apaan? Nah, ya, saudara ya. Si Herman ini ada-ada aja nih. Aduh, kamu nyawernya kudu double. Kalau enggak kamu saya kutuk jadi kodok di dalam pelet loh. Kamu sudah menghina saya nih. Saudara, saya mau minta Anda kumpulin opini, saudara ya, dalam beberapa hari ini. Ini seharusnya tadi ada Pak Khairul Anwar. Tapi Khairul Anwar apa? Agus Kairos ya. Tapi si Agus Kairos ini belum masuk, saudara ya. Sebentar ya, si Agus Kairos katanya mau masuk, saudara ya. Benar ya. Hmm, hmm, mana nih Agus Kairos nih? Sabar ya, saudara ya, sabar ya. Ini katanya si Agus Kairos mau masuk.
Oke, Agus Kairos sudah masuk belum ya, Agus Kairos ya? Bentar ya, kroni-kroni saya jadikan kaos dulu ya, Pak Teddy, mana Pak Andi, eh, Pak Agus belum masuk. Agus belum masuk ya. Ya. Agus Kairos ini adalah pendeta yang pakai tatoan ya, yang ngurusin anak-anak jalanan ya, saudara ya. Teman lama saya lagi ini ya, zaman pelayanan dulu Murtadin. Ini teman lama saya dari 2015 juga itu ya, Agus Kairos itu ya. Ellen jadikan kroni juga ya, jadikan kaos dulu. Ini sih Juragan Alexis sudah lama enggak masuk ya, Juragan Alexis ya. Ini jangan-jangan kena sipilis lagi. Ini si Juragan Alexis mau kemana ini, kacau nih Juragan Alexis ini. Aduh. Oke, ini ada Paul Dere. Jadikan kaos ya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Ini Denny juga belum masuk ya, Denny ya. Denny ya, takutnya. Denny, panggilan Denny. Frans Lisi ada di sini, Frans Lisi, standby nggak Frans Lisi? Pak Frans? Pak Frans nggak standby ya? Ya, sudah nanti dulu, kalau standby baru ya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi, saudara. Jadi kita penting sekali, saudara ya. Kita penting sekali, ya Prabowo ini adalah jawaban, ya doa kita semua. Tidak akan menjadi lebih baik, belum tentu. Ya hati-hati, saudara ya. Tetapi tahapan pertama yang harus dilakukan Prabowo adalah rangkul itu simak banteng, jangan sampai jadi musuh. Ya, tuntaskan perjuangan kita melawan khilafah. Ya, buat si onta-onta ini gigit jari. Kalau perlu kita sembelih ini onta-onta ini, saudara ya. Ya, kalau perlu kita ganyang, saudara ya. Bukan disembelih digorok, bukan. Maksudnya kita singkirkan sampai tidak berbekas lagi. Sampai ideologi ini tidak berbekas lagi, saudara. Ya, harus kayak ganyang PKI dulu kan. Wah, ini ada Keiko, thank you sawerannya Keiko, luar biasa. Ongbak, wah ini Ongbak ini paling rajin ini ya, thank you Ongbak ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Keiko sama Ongbak yang kasih penglaris, saudara. Luar biasa, makin kencang. Jadi kita mau supaya PDIP ini menjadi partner bagi Prabowo, saudara. Karena dampaknya besar. Dan orang-orang di dalamnya ini bukan orang kacang-kacang, saudara ya. Orang-orang yang hebat. Di dalamnya ada Ciptaningsih, ya. Mantan anak ex-PKI, saudara ya. Dr. Ciptaningsih. Wah, itu orang hebat, saudara ya. Di dalamnya masih ada Adrian Napitupulu. Masih ada si Poltak. Itu orang-orang hebat, saudara. Jangan main-main. Ya. Walaupun banyak yang nyebrang, tapi nyebrangnya ke Prabowo. Ya. Bukan ke khilafah. Makanya saya dulu senang Prabowo, kenapa? Karena belakangnya ada Terawan, ada Dudung, ya, ada Luhut Binsar Panjaitan, ya. Nah, itu ya, saudara ya. Ya, Sam Irving, thank you Sam Irving, God bless you Sam Irving. Nah, jadi yang kita harapkan, ya, maka PDIP menjadi penyelaras. PDIP menjadi penyelaras, bukan menjadi oposisi. Jangan jadikan PDIP jadi oposisi. Salah kamu. Jadikan rekan, partner, saudara. Kalau Ganjar mah buang ke laut saja, saudara ya. Ganjar itu tanam aja di tanah emas itu. Banjir terus. Kita tanam saja buat tumbal itu, Pak Ganjar itu ya. Jadikan tumbal aja di tanah emas biar jangan kena rob lagi. Ya, kalau Anies, ya Anies ditanam aja di Ancol itu biar jangan banjir. Ya Anies juga tanam aja itu, ya kan, jadikan tumbal aja biar jangan banjir Jakarta. Nah, Ganjar juga sama ya, tanam aja itu di tanah emas biar jangan banjir, ya kan. Ini dua ini kan gubernur banjiran semua dua-duanya ini. Gubernur biang banjir semua nih dua-dua ini, saudara ya. Masa 10 tahun jadi gubernur tanah emas banjir nggak selesai-selesai. Malah Semarang kebanjiran kemarin ya, saudara ya. Ngeri ya. Nah, kita harapkan
Ya, benar-benar kita tuntaskan, saudara, khilafah ini dari muka bumi. Ya, setidaknya 5-10 tahun lagi dunia akan aman tanpa Islam, saudara. Dunia akan aman tanpa Islam, saudara. Tepuk tangan buat saya. Ya, dunia akan aman tanpa Islam, saudara. Ya, dunia akan indah tanpa Islam. Dunia akan damai tanpa Islam. Serius, saudara. Ya, oke, mungkin saya itu dulu ya untuk statement awal. Ini biar kompor kita Pak Komandan Permesta, Pak Dr. Teddy, saudara ya. Silakan, Pak Teddy, lanjutkan. Pak Teddy, mana nih Pak Teddy nih? Pak Teddy, mana nih orang ini Pak Teddy nih? Ini Pak Andi mana? Pak Andi. Monitor Pak Po. Oke, monitor. Ini Pak Teddy kemana nih ya? Ini nggak benar nih Pak Teddy. Suruh ngomong, hilang nih orangnya. Oke nih, kasih kasih kronik kita yang baru nih, Bir Banteng dulu, biar ngomong dulu nih. Bir Banteng, mau ngomong, Bir Banteng silakan. Bir Banteng, panggilan-panggilan. Pada hilang semua gimana ini? Nggak benar ini. Bentar ya. Ini ada ulat ganja masuk ya, ulat ganja masuk nih. Ini ulat ganja biar kasih ngomong dulu ya. Saya capek, saya mau minum dulu soalnya nih ya. Aduh, ulat ganja udah masuk belum nih, ulat ganja? Terus jadi host dulu nih, jadi host dulu. Ulat ganja, ready ulat ganja? Iya siap. Oke, tolong bantu bicara dulu dong. Ini antara kita, apa namanya, Apa itu temanya? kolaborasi Banteng sama Prabowo, ya, sama Kesatria Ya. Piningit. Wah, saya sebut Prabowo ini Satria Piningit, saudara ya, karena anunya sudah dipingit, saudara ya. Ya serius, saudara ya, Prabowo itu Satria Piningit karena anunya sudah dipingit, saudara ya. Jadi, udah mulai. Bentar, kita kasih salam dulu buat ulat ganja, ulat bulu, ayak-ayak, woi, saudara. Luar biasa. Kasih musik. Oke, silakan, ulat ganja. Jadi begini ya, apapun yang terjadi bukan karena Prabowo. Inilah yang luar biasa Jokowi. Tidak bisa terbantahkan. Apakah si Ganjar dulu yang diplot oleh Jokowi? Pasti menang. Kenapa? Pertama, percaya tidak percaya, Bung Karno sudah katakan, beri kepada aku 10 pemuda. Akan aku goncangkan dunia ini. Satu. Yang kedua, 9 tahun lebih Jokowi bekerja sebagai presiden, dunia goncang. Amerika, Eropa, Australia, Cina. Ingat, G20 di Bali rusak oleh gara-gara Ganjar menyatakan U21 batal. Kalau itu berhasil, lebih gila lagi Indonesia. Apa itu U21? Itulah Israel, pemain bola kali umur 21 yang akan bermain di Denpasar. Yang menyatakan pertama adalah Gubernur Bali. Disitulah mulai hancurnya Moncong Putih. Lanjut oleh Ganjar, karena Ganjar mau cari muka sama si Megawati, dia mau jorokin Jokowi. Hancur lagi election daripada PDIP. Pada waktu itu belum ada wakil presiden, padahal si Ganjar ini sudah dibully internal oleh Tri Media Panjaitan, Marsinton Pasaribu, Effendi Simbolon, dan lain-lain. Jokowi berhasil
itu sejak wali kota Solo pertama, ingat, gubernurnya adalah Bibit Waluyo dari Partai Demokrat. Itu adalah musuh bebuyut daripada Megawati. Nama PDI itu tidak dikenal di seputar, ada tapi kecil sekali, hanya Demokrat. Karena Demokrat yang terpenang tahun 2004 sampai 2014. Jadi Jokowi pertama wali kota Solo mulai naik moncong putih. Dulu belum moncong putih, itu masih PDIP. Terus kedua naik lagi, baru nongol Banteng moncong putih. Terus naik DKI 3 tahun. Akhirnya naik lagi election PDIP. Terus presiden pertama kecipraklah anggota DPR, DPRI, DPRD, seolah-olah pernah Jokowi menang, masuklah mereka itu 20% lebih sebagai election electoral minimal kan. Terus mulai ada istilah petugas partai. 4 tahun setengah Jokowi buat statement menderita oleh Megawati. Artinya siapa Megawati? Yang moncong putih. Saya masih ingat 2019 bulan September kami kongres di Bali sebagai kader partai. Pada waktu itu saja sudah nampak tanda-tanda kehancuran, bukan kehancuran. PDI akan moncong putihnya bukan moncong kiri, udah moncong hitam. Kenapa? PDIP platformnya Wong Cilik. Masih ingat tak PDIP? Kampanye platform Wong Cilik, Wong Cilik. Opo ne Wong Cilik? Harun Marsiku saja itu tanggung jawab orang. Harusnya kalau ibu katakan tangkap Marsiu, tangkap Marsiu, bukan merdeka. Merdeka, apanya yang merdeka? Indonesia kan sudah merdeka. Malu-maluin aja macam anak TK tahun 70-an aja. Tahun 60-an aja. Bung Karno katakan merdeka, merdeka. Seharusnya si ibu itu bilang tangkap Marsiu. Harusnya dia tangkap Marsiu itu tahun udah hampir berapa tahun? Udah masuk tahun ke-5 kan? Ketua KPK-nya Firly, orang KPK, ya kan? Masa si Kumis, kepala BIN, terus KPK, Firly, orang PDIP. Mau tak mau ya masyarakat yang di tempat bonggit anaknya udah tahu ini akal-akalan. Terlepas tidak dia terlibat PDI, harusnya si ibu itu bilang tangkap Marsiu. Kalau ibu katakan tangkap Marsiu, jadi jelas bahwa Prabowo naik pun itu sudah diduga akan terjadi bully habis-habisan, terlepas dia tidak dihukum, diturunkan, dipecat. Padahal Prabowo itu memang menculik, tapi sudah aku kembalikan. Tapi dendam kesumat itu, jangan heran di seputar luar negeri, rata-rata PDIP berhasil, Prabowo kecil. Ada memang beberapa negara, tapi secara election totali menang Ganjar. Jadi kalau kita bicara tentang presiden sekarang, itu benar. Wakil presidennya Gibran, itulah yang Bung Karno katakan, berikan kepadaku 10 orang pemuda. Ya, artinya ini yang kedua. Artinya 2024, 2029, maaf aja, seandainya kita tidak inginkan, otomatis kan si Gibran naik. Tapi katakan berhasil,
2029 Prabowo sudah 78 tahun, mungkin secara fisik otomatis nggak mampu lagi. Naiklah si Gibran karena memberi makan gratis, susu gratis itu syarat mutlak untuk suatu negara dan bangsa. Karena 40 juta lebih di Republik ini pengangguran. Sebenarnya kalau saya katakan bukan 40 juta, udah 100 jutaan. Contoh, sebagai seorang katakanlah pengusaha apapun, kontraktor itu tidak selamanya tiap bulan pasti dapat proyek, ya kan? Apalagi tukang ojek, tukang macam-macam, segala tukang-tukang tidak tiap hari dapat pekerjaan. Artinya ada pengangguran 100 juta lebih. Demikian sekilas info. Siapa yang membantah akan saya jawab. Silakan. Mana moderator kita?